Alhamdulillah, sekarang kita telah berada di bulan Ramadan. Pastinya kita ingin jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Namun harapan saja tidaklah cukup. Kita harus mengetahui apa saja kegiatan ataupun amalan yang akan membuat Ramadan kita kali ini menjadi maksimal. Di video-video selanjutnya kita akan menampilkan beberapa amalan yang akan membuat Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, follow Instagram Muda Muslim, inspirasi anak muda Islami. Untuk memaksimalkan Ramadan kita kali ini, ada beberapa amalan yang hendaknya kita lakukan di waktu sahur dan di waktu subuh kita. Yang pertama, segera bangun dari tempat tidur, baca zikir, lalu berwudulah dan sholatlah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang manusia. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Namun jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepaslah 1 ikatan itu. Kemudian jika dia berwudu, lepaslah ikatan lainnya. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan yang terakhir. Nabi Muhammad SAW melanjutkan dan mengatakan bagi orang yang mengerjakan hal-hal tersebut, maka di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan hal seperti itu, dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan Muslim nomor 776. Agar kita lebih bisa memaksimalkan puasa kita juga harus lakukan hal yang kedua ini, yaitu bersiap untuk makan sahur. Karena di sahur itu terdapat banyak kebaikan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian karena di sahur itu terdapat banyak kebaikan. Hadis riwayat Bukhari 1923 dan Muslim 1095. Yang ketiga, perbanyaklah berdoa dan beristighfar. Karena di antara sifat orang yang bertakwa adalah dia beristighfar di waktu sahurnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahurnya. Dan di saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malamnya, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Lalu Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan Muslim 1808. Yang keempat, setelah kita menikmati hidangan sahur, apapun itu, meskipun hanya mie instan atau hanya beberapa butir kurma, hendaknya kita memperhatikan waktu berakhirnya sahur, yaitu saat azan subuh berkumandang atau ketika fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, jika fajar telah terbit sedangkan makanan masih ada di mulut, maka hendaklah dimuntahkan dan ia boleh teruskan puasanya. Jika ia tetap menelannya padahal ia yakin telah masuk fajar, maka batallah puasanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan yang kelima, ketika azan telah berkumandang, hendaknya kita lakukan amalan-amalan sunnah seperti yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah mendengarkan azan. Yang ketiga, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashum maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Yang keempat,
membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Dan yang kelima ataupun yang terakhir, memanjatkan doa sesuai yang kita inginkan. Dan yang selanjutnya yaitu yang keenam, untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, setelah kita mendengarkan dan menjawab azan, hendaknya kita melakukan sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh atau qabliyah subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Rawahu Muslim. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Yang ketujuh, setelah melaksanakan salat sunnah fajar, hendaknya kita menyibukkan diri dengan berdoa dan membaca Al-Quran. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a la yurad baina adhani wal iqamah, fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah di kala itu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 212 dan Abu Daud 437 dan Ahmad 12174. Dan yang kedelapan, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bagi yang laki-laki dan di rumah bagi yang perempuan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah." Muttafaqun alaih. Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim 650. Dan untuk wanita maka sebaiknya di rumah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna." Sebaik-baiknya masjid bagi para wanita adalah di dalam rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad jilid 6 297. Dan yang kesembilan, setelah kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, selanjutnya kita sibukkan diri kita dengan berzikir, mengaji, ataupun jika ada kajian, maka kita dengarkan kajian tersebut hingga matahari meninggi, yaitu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh." Beliau pun bersabda, "Pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 586. Dan yang ke-10, agar puasa kita lebih maksimal, maka jadikanlah pekerjaan keseharian kita menjadi sebuah pahala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tetap melakukan aktivitas keseharian kita seperti biasa dan menyisipkan niat ibadah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja di sawah, di ladang, di kantor, di sekolah, di pabrik, dimanapun itu. Atau para ibu-ibu yang beres-beres di rumah. Ingat, sebelum kita melakukan pekerjaan di hari ini, mari kita sisipkan niat. Semoga yang akan kita lakukan nanti semuanya bisa bernilai pahala dan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apabila ada saran untuk video-video selanjutnya, maka silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Semoga Muda Muslim bisa terus menginspirasi teman-teman muda Islam di seluruh dunia.